Hari ini keputusan penting adalah bahwa harga minyak goreng HET 15.700. Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah. Berikutnya, kita sudah sepakat sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Diperintahkan kepada kita semua, bukan kepada Bulog saja, seluruh penggilingan, siapa saja di seluruh Indonesia yang membeli gabah di tingkat petani, itu mutlak harganya 6.500. Saya ulangi, siapa saja membeli gabah petani, itu mutlak harganya 6.500 tanpa kecuali. Bukan berlaku untuk Bulog saja, berlaku untuk semua orang. Pak Kepala Bappenas, Wamentan, Wamendagri, Wamendak yang saya hormati, saya banggakan. Hari ini kita rapat untuk persiapan harga bahan pokok di bulan suci Ramadan. Kita harapkan harganya lebih rendah daripada tahun sebelumnya, dan juga kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran. Khususnya daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya. Tetapi poin penting kami sampaikan hari ini, karena nanti kita masih rapat, keputusan terakhir itu pada tanggal 19 Februari 2025. Hari ini keputusan penting adalah bahwa harga minyak goreng HET 15.700. Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kami memantau ada pergerakan harga naik. Minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik. Satgas Pangan masih ada. Ada Satgas Pangan, kita sudah komunikasi, tolong dipantau sampai tingkat desa, bahwa harga sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Perdagangan, Ibu Wamendak, kita harus patuhi. Kita ingin di bulan suci Ramadan itu semua yang melakukan puasa, melaksanakan ibadah puasa, tersenyum karena harga stabil dan syukur-syukur dibawa dari harga tahun lalu. Insya Allah kita putuskan nanti di tanggal 19 Februari 2025. Makasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nanti Pak Wamendagri jelaskan. Ada yang lain? Stok kita produsen terbesar dunia. Kita produksi 46 juta ton, dan yang kita gunakan untuk produksi dalam negeri, untuk kebutuhan dalam negeri 20 juta ton, ekspor 26 juta ton. Artinya apa? Tidak ada alasan ada yang menjual di atas HET. Kita tegas sekarang. Itu 250.000 ton per bulan. Dan kita akan lakukan operasi pasar. Untuk komoditas lain, daging, jenisnya apakah ada tren lonjakan? Beras aman. Nah, itu yang paling penting, beras, karena ini kontribusinya terhadap inflasi biasa tinggi. Daging insya Allah kita amankan, stok aman. Daging, bawang aman. Stoknya aman. Intinya stok kita siapkan sekarang. Kita sudah pantau, kita sudah rapat koordinasi tadi. Stok aman. Jumlahnya cukup, lebih dari cukup. Tugas kita adalah bagaimana produsen, dalam hal ini petani peternak, tersenyum. Konsumen bahagia dan pengusaha untung. Itu target kita. Ya, kita ini regulator, pengatur kebijakan, kita mengatur semua ini. Pak Arif, silakan. Tadi. Terima kasih Pak Mentan. Jadi apa yang disampaikan Pak Mentan tadi, kalau harga di tingkat petani dan tingkat peternak itu harus bagus, ya. Harus bagus. Ya, tadi kalau misalnya harga daging ya hari ini turun karena PMK kemarin Pak, kita harus naikkan. Angkanya memang di atas, harus 120.000 ke atas untuk daging sapi yang segar, yang fresh. Tapi untuk yang daging kerbau itu memang Pak Mentan, sebenarnya kita semua tadi putuskan memang harganya harus di bawah 80.000 seperti harga acuan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pangan. Jadi harus 80.000 untuk daging kerbau. Terima kasih.
Izin Pak Menteri Pertanian, tadi pagi Pak Menteri Dalam Negeri memimpin rapat langsung dalam rakor inflasi itu pengendalian harga menjelang Ramadan. Dilaporkan dibanding minggu lalu ada 3 komoditas yang harganya relatif naik seperti cabai merah. Kalau minggu lalu itu minyak goreng, kalau minggu lalu itu 162 kota, naiknya sekarang 166 kota. Kemudian gula pasir minggu lalu 131 dan gula pasir hari ini 148. Kalau cabai merah agak turun. Nah, kami menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah menyelusuri apakah produksinya, distribusinya, dan melakukan operasi pasar. Tadi disepakati atas dasar perintah dari Pak Menteri Pertanian, kami akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan PD Pasar di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah yang tadi mengalami indikasi kenaikan agar bisa dikendalikan dan turun operasi pasar di sana dengan komoditas yang sudah ditentukan dan juga dengan titik-titik yang telah ditentukan berdasarkan laporan. Dan kami akan menyelenggarakan koordinasi lebih intens lagi, tidak saja untuk memantau inflasi, tetapi juga harga bahan selama bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, ada Pak Ketua Dewas baru, saya perkenalkan. Wamentan juga, Pak Sudaryono. Ada Dirut baru, Pak Novi, dan direksi-direksi lainnya. Hari ini adalah rapat kedua ya, atau perdana? Kedua. Ini rapat kedua. Kita ada konsensus kesepakatan antara Bulog, dulu pertanian, juga sudah menular ke Bulog. Tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Sabtu. Atau hari Sabtu Minggu adalah menjadi hari Senin Selasa. Nah, itu cara kerja kita. Sampai swasembada. Oke, sekarang kita memulai Sabtu, Minggu, tanggal merah kita cabut menjadi tanggal hitam. Berikutnya, kita sudah sepakat sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Diperintahkan kepada kita semua. Bukan kepada Bulog saja. Seluruh penggilingan, siapa saja di seluruh Indonesia yang membeli gabah di tingkat petani, itu mutlak harganya 6.500. Saya ulangi, siapa saja membeli gabah petani, itu mutlak harganya 6.500 tanpa kecuali. Bukan berlaku untuk Bulog saja, berlaku untuk semua orang. Oke? Yang kedua, kita sepakat menyerap gabah, beras, setara beras 3 juta ton sampai dengan April. Mudah-mudahan Mei sudah selesai. Kemudian yang ketiga, sesuai BPS, kita surplus dibanding tahun lalu. Untuk Januari, Februari, Maret itu 2,9 atau kurang lebih 3 juta ton. Kalau dengan April itu kita estimasi 4 juta ton lebih. Oleh karena itu kita harus menyerap minimal 3 juta ton dari surplus tadi. Kemudian kita besok insya Allah rapat dengan penggilingan besar, sedang dan besar, kurang lebih 1.000 orang. Kita akan bertanda tangan kontrak atau PO kita berikan, langsung action, langsung bergerak. Karena kita melihat pergerakan harga masih average rata-rata seluruh Indonesia masih di bawah HPP. Insya Allah kami yakin dengan direksi, komisaris, dengan Pinwil seluruh Indonesia hadir lengkap hari ini, itu sanggup untuk menyerap gabah sesuai target Bapak Presiden yang diberikan pada kami semua. Oke, makasih. Silakan Pak Dirut atau Pak Komut. Silakan Pak Komut dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita selesai melaksanakan rapat ya, bersama dengan Pak Mentan, dengan Pak Pemut juga. Ya. Kemudian sudah disepakatin, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mentan. Nanti Bulog, ya, Pimbil juga hadir di 26 wilayah, ya, hadir semuanya. Nanti kita akan laksanakan, insya Allah, ya, kita akan mencapai target, ya, sesuai dengan yang diharapkan 3 juta ton, ya. Dan kita akan bekerja keras. Saya minta nanti juga kerjasamanya di lapangan, dan kita akan juga melibatkan teman-teman, ya, yang ada TNI, ya, Polri yang berada di wilayah juga. Tidak ada kata lain, apa yang menjadi sasaran, ya, itu akan kita laksanakan, ya, nanti di lapangan. Dan insya Allah sekali lagi, ya, 3 bulan kurang lebih ke depan untuk target 3 juta itu kita harus optimis, ya, bisa kita dapatkan. Saya pikir itu aja, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewas, sini. Sudah. Enggak sempurna. Dewas baru. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Dirut dan jajaran semua. Inti adalah swasembada pangan adalah prioritas dari Bapak Presiden. Jelas, swasembada itu artinya kita mampu bisa memenuhi kebutuhan pangan kita dalam negeri. Jadi stok nasional harus cukup, produksi nasional harus cukup, kemudian petaninya juga wajib hukumnya sejahtera. Oleh karena itu, Presiden sudah memutuskan 6.500 dan Bulog sudah ditugaskan untuk menyerap minimal 3 juta. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan stok pangan nasional cukup, dari hasil produksi kita sudah naik, tinggal diserap, dan kemudian dengan serapan 3 juta tadi kita harapkan harga pembelian gabah di tingkat petani bisa terjaga di angka minimal 6.500. Sehingga nilai tukar petani, kesejahteraan petani akan meningkat. Jadi negara hadir langsung bersentuhan dengan petani, oleh karenanya HPP 6.500 sudah ditentukan. Bulog wajib memastikan beras dan gabah yang dibeli harus pembelian gabah di tingkat petaninya 6.500, minimal 3 juta ton, bisa lebih sesuai dengan kebutuhan. Saya kira ini komitmen yang sangat meyakinkan dari Bapak Presiden bahwa pangan ini penting, saking pentingnya selain stok, maka kesejahteraan petani harus kita pastikan meningkat. Saya kira itu program jelas, visi jelas, rencana sudah jelas, tinggal kita pelaksanaan yang kita harus jaga dan kawal sama-sama. Butuh bantuan dari Bapak, Ibu semua, media. Mari kita sama-sama secara konstruktif kita awasi, kita lihat realisasi dari Bulog dan juga dari pihak-pihak yang terkait, termasuk juga penggilingan swasta, juga diminta untuk bisa support program dari pemerintah ini. Saya kira itu Pak Menteri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cukup saya kira ya, cukup. Tinggal, maksudnya begini, semua sudah diberikan, visi sudah jelas, rencana jelas, apa jelas, tinggal pelaksanaannya yang kita tunggu. Insya Allah dengan kerjasama yang baik, semua pihak, ini keroyokan, karena ini program negara, bukan hanya pertanian dengan Bulog, tapi melibatkan semua. Dari kejaksaan, dari kepolisian, dari TNI, pemerintah daerah, semua keroyokan, memastikan tujuan swasembada yang kita inginkan ini tercapai. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.